Selamat siang, saya Novlinda Susi Andrianawati Manurung, dosen dari Prodi Fisioterapi Program Sarjana Terapan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Saya menjadi dosen sejak tahun 2010. Sebelumnya saya adalah seorang fisioterapis atau praktisi di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia. Saat saya menjadi klinisi, maka sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa dibutuhkan dosen yang dapat bekerja berdasarkan kemampuannya sebagai seorang klinisi atau praktisi di rumah sakit. Oleh sebab itu, saya sejak tahun 1998 sudah membantu menjadi instruktur dan juga dosen di Akademi Fisioterapi pada masa itu. Saat ini Akademi Fisioterapi telah berubah menjadi Prodi Fisioterapi dari Fakultas Vokasi yang bergabung dengan Universitas Kristen Indonesia. Pada tahun 2012 saya melanjutkan kuliah sebagai sarjana terapan di Indonusa Esa Unggul. Saya lulus lalu melanjutkan kembali pada tahun 2015 menjadi dosen dengan sarjana di bidang fisioterapi pada tahun 2012. Tahun 2017 saya menyelesaikan magister manajemen dan saya melakukan penelitian di dalam bidang manajemen yang sesuai dengan ilmu fisioterapi. Saya melakukan penelitian saat itu membawa undang-undang daripada pemerintah tentang proses fisioterapi yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2015 nomor 65 tentang standar pelayanan fisioterapi. Saya melihat bahwa ini perlu untuk disatukan antara proses fisioterapi dalam bidang ilmu manajemen fisioterapi dengan ilmu fisioterapi yang saya bawa sebagai seorang dosen sejak tahun 2010 sebagai dosen tetap di Universitas Kristen Indonesia, bahwa intervensi fisioterapi itu memakan waktu dalam penata laksanaannya. Namun saat ini melakukan penerimaan pasien dengan jumlah yang besar karena adanya fasilitas kesehatan berupa BPJS, maka potensi untuk kegagalan melakukan intervensi dengan waktu yang memadai dan intervensi yang sepenuhnya itu menjadi berkurang. Maka saya mengambil fokus saya sesuai dengan keilmuan di dalam ilmu manajemen dari magister manajemen yang saya geluti. Maka pada saat itu saya berfokus pada bagaimana beban kerja seorang tenaga kesehatan yaitu fisioterapis dalam menangani pasien dengan jumlah yang cukup besar karena adanya fasilitas BPJS dengan intervensi yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang terdapat di dalam peraturan pemerintah yaitu PMK 65 tahun 2015 tersebut. Selanjutnya, saya melihat bahwa yang menjadi masalah adalah adanya intervensi fisioterapi yang membutuhkan waktu yang banyak seperti yang saya ampu sebagai mata kuliah yaitu terapi latihan. Itu memakan waktu antara 1 sampai 2 jam bila kita ingin melaksanakan terapi kepada pasien agar dapat mendapatkan hasil yang luar biasa. Saat ini saya mengampu mata kuliah manajemen pelayanan dan juga terapi latihan yang menjadi satu kesatuan yang menurut saya sungguh amat sangat bagus dan sangat memadai dan dibutuhkan di dalam bidang fisioterapi karena dengan adanya manajemen di dalam penata laksanaan fisioterapi sesuai dengan prosedur, maka kiranya apa yang dilakukan oleh fisioterapi sebagai tenaga kesehatan itu dapat dilakukan dengan baik, menghasilkan sesuatu yang benar-benar berfungsi dan bermanfaat bagi pasien. Bila kita melihat pada saat ini bahwa mata kuliah yang ada di semua prodi di fisioterapi di Indonesia, kita tahu bahwa sesungguhnya jati diri daripada fisioterapi itu terletak pada mata kuliah terapi latihan. Saya saat ini mengajar terapi latihan dan melihat bahwa kepentingan akan mata kuliah ini sangat besar di dalam penata laksanaannya yang sempurna dengan tidak meninggalkan bagaimana cara kita memanage waktu dan melakukannya sesuai dengan acuan dan prosedur yang seharusnya. Oleh sebab itu, saat ini saya dipercaya oleh
prodi fisioterapi untuk mengajar mata kuliah manajemen pelayanan dan juga terapi latihan dengan dasar ilmu gerak yaitu biomekanika, yang saya juga ampu dengan SKS kurang lebih 3 SKS, demikian juga terapi latihan 3 SKS, dan manajemen pelayanan fisioterapi saya mengampu mata kuliah ini dengan 2 SKS. Ketika kita menggabungkan ketiga mata kuliah ini, maka akan jadi satu bentuk kegiatan pembelajaran yang luar biasa sangat baik, karena ini membuat kita dan mahasiswa sadar bahwa itu semua akan menghasilkan proses pelayanan atau kinerja yang sempurna dari seorang fisioterapis. Selain mata kuliah biomekanika, terapi latihan dan manajemen pelayanan, saya juga dipercaya untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan sebagai bentuk daripada mahasiswa dapat mengerti bahwa dalam kehidupan sehari-hari setelah dia lulus dan mendapatkan berbagai macam ilmu dari prodi fisioterapi, dia dapat dengan sendirinya melakukan pengembangan diri melalui kreativitas ilmu yang didapat dari intervensi yang dipelajari, dan juga bagaimana dia membuat satu inovasi sehingga di dalam kehidupannya sebagai lulusan dan sebagai fisioterapis nanti mereka akan menjadi fisioterapis yang mandiri dan berjiwa kejuangan serta berhasil luar biasa. Mata kuliah terapi latihan yang saya berikan kepada mahasiswa adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang jenis-jenis terapi atau pengobatan, dan kita tahu itu sebagai satu bentuk penanganan kepada pasien yang mengajarkan gerakan-gerakan bagaimana supaya pasien yang mengalami gangguan gerak dapat kembali melakukan gerakan yang sesuai dengan yang seharusnya sehingga pulih dengan paripurna. Mata kuliah ini juga didasarkan pada mata kuliah anatomi, biomekanika, dan juga fisiologi. Terapi latihan ini adalah mata kuliah yang menjadi profil atau jati diri bagi seorang fisioterapis dalam memberikan penanganan kepada pasien dan menggunakan berbagai teknik yang bisa diklasifikasikan masing-masing, itu untuk terapi kah, untuk prestasi, untuk olahraga, untuk hobi, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan aktivitas gerak tubuh manusia, dan itulah yang menjadi bagian daripada kerja utama seorang fisioterapis nantinya. Dengan adanya mata kuliah biomekanika, anatomi, pemeriksaan fisioterapi, kemudian mata kuliah manajemen dan kewirausahaan, maka mata kuliah terapi latihan ini menjadi satu bagian yang sangat luar biasa, akan bermanfaat dan dapat masuk ke dalam semua ranah pelajaran dari bahan kajian mata kuliah tersebut. Selanjutnya, untuk memenuhi standar pelayanan fisioterapi dalam mengimplementasikan latihan dan juga ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sejak semester 1 sampai dengan semester 5, maka kita meramu menjadi satu mata kuliah yang disebut manajemen pelayanan. Itu satu yang saya sangat banggakan, karena ketika dahulu bahwa manajemen pelayanan ini kita menganggap bahwa itu hanya mata kuliah untuk bagian bisnis atau ekonomi atau bagian IPS. Ternyata di dalam kinerja kita nantinya bahwa sebagai seorang profesi apapun, bahwa kita harus memanage, dan apapun yang kita manage itu harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur. Jadi saya melihat bahwa saat ini itu menjadi hal yang sangat memotivasi saya sebagai seorang dosen. Ternyata begitu saya mengajarkan ilmu-ilmu fisioterapi kepada mahasiswa, membuat saya semakin merasakan bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan dan berkat untuk saya sebagai seorang dosen. Dan saya merasa bahwa saya harus membagikan ini dari ilmu yang sudah saya pelajari kepada mahasiswa, agar mereka juga merasakan bahwa hidup ini hanya bisa berarti kalau dia bisa berbagi, bisa melaksanakan dan melakukannya secara benar dan untuk membantu sesama. Dan itu disimpulkan akhirnya pada mata kuliah saya yang terakhir yang saya lihat dalam pembelajaran
per minggu kepada mahasiswa saya menutup dengan saya diberi kepercayaan mengajarkan kewirausahaan. Akhirnya saya sadar bahwa jiwa kejuangan kita, prestasi kita, kreativitas kita, jati diri kita sejak kita lahir itu sebenarnya adalah seorang wirausaha. Jadi saya merasa bahwa saya bangga menjadi seorang dosen dan saat ini saya bilang saya bahagia Tuhan mempercayakan bahwa saya menjadi dosen di Universitas Kristen Indonesia untuk memberikan ilmu yang saya punya sebagai seorang fisioterapis di dunia pendidikan. Jadi saya terus memicu diri saya untuk bagaimana supaya saya menjadi seorang dosen. Karena saya bangga saya menjadi seorang dosen, akhirnya saya melihat bahwa saya harus mengembangkan diri saya dengan berbagai aktivitas yang memang Tridharma diadakan di setiap perguruan tinggi dan saya sudah mengikutinya dengan senang dan setiap hasil penelitian saya itu baik dari terapi latihan, saya menghasilkan buku, dari terapi latihan, mata kuliah terapi latihan, saya menghasilkan buku panduan, saya menghasilkan penelitian dan juga itu menghasilkan satu bukti nyata yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang dipelajari terbukti secara baik dan benar berdasarkan keilmuan kita masing-masing. Selain sebagai dosen saya bangga menjadi pengajar, saya juga terpicu untuk melakukan penelitian dan hasil penelitian itu berguna untuk mahasiswa dan juga untuk saya sebagai satu semangat bahwa ini ternyata yang saya ajarkan berguna dan bermanfaat dan menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk saya berbicara di depan kelas. Itu membuat saya juga ingin membuktikannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Saya melakukan beberapa pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan mata kuliah yang sudah saya ajarkan dan saya melihat tanggapan dari masyarakat luar biasa. Saya membawa mahasiswa, mereka mengikuti dan mereka melihat ternyata betul ilmu yang kita pelajari itu berdasarkan bahan kajian materi dari buku, dari hasil penelitian terbukti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang menjadi bagian dari diri saya sebagai seorang dosen di Prodi Fisioterapi Universitas Kristen Indonesia. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sesuai dengan RPS kita, hari ini pertemuan tentang apa? PNF. Oke. Hari ini kita akan belajar melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu tentang terapi latihan. Salah satu intervensi terapi yang kita punya adalah terapi menggunakan konsep PNF. Di dalam konsep PNF ini nanti terdapat teknik-teknik bagaimana kita menangani pasien. Tetapi sebelum kita tahu bagaimana cara menangani pasien menggunakan teknik yang ada di dalam konsep PNF, kita harus tahu basic keilmuannya dulu ya, dasar ilmunya dulu. Jadi PNF itu terdiri dari 3 kata, proprioseptif, neuromuskuler, facilitation. Nah, apa itu proprioseptif, apa itu neuromuskuler, dan apa itu facilitation? Kita harus tahu dasar ilmunya. Nah, saat ini kita sering dengar PNF singkatan, itu dari kata ini ya, 3 kata ini teman-teman. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu proprioseptor atau proprioseptif? Kalau berdasarkan kata kerja itu, maka kita melihat proprioseptif. Tapi kalau proprioseptor itu nanti disebut sebagai kata apa? Kata bendanya, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kata proprioseptif atau kata kerjanya itu adalah sebuah sensori reseptor bagian dalam. Teman-teman mengerti apa itu reseptor? Reseptor, penerima rangsang ya. Yang dimaksud dengan penerima rangsang di dalam tubuh kita itu ada penerima rangsang yang paling dalam yang bertugas untuk menghantarkan informasi ke otak. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada sensory feedback to the brain atau penghantar informasi ke otak. Hanya bekerja untuk menghantarkan informasi ke otak, tidak untuk kontrol gerak. Kenapa kita belajar penerima rangsang yang menerima informasi untuk disampaikan ke otak? Karena fisioterapi fungsi kerjanya ada ranahnya di mana? Di gerak dan fungsi. Nah,
fungsi daripada proprioseptif ini adalah mengantarkan informasi ke otak tentang posisi, tentang bagaimana bergerak, bagaimana situasi kita. Sampai di sini teman-teman mengerti? Jelas ya? Oke. Kemudian apa sih proprioseptif itu? Dia adalah penerima informasi dari gerak dinamis yang ada di otot dan di sendi. Coba. Otot kita yang berfungsi untuk melakukan gerakan fleksi itu otot apa? Untuk fleksi? Bicep. Oke, bicep, betul. Keren banget. TOP BGT kata anak muda zaman sekarang ya, top banget. Bicep fungsinya untuk melakukan gerakan menekuk siku atau kalau kata fisioterapi untuk fleksi. Nah sekarang bicep ini adalah otot dan waktu dia menekuk ada sendi? Ada ototnya, ada sendinya. Di situ disebut otot dan sendi dalam keadaan dinamis. Dinamis artinya apa? Bergerak. Nah, ketika otot bicep kita melakukan aktif bergerak atau kontraksi, maka akan terjadi reaksi apa? Sendinya juga bergerak. Kalau otot kita berkontraksi maka sendinya akan bergerak. Kalau sendinya bergerak, maka di sendi itu ada proprioseptif yang berfungsi untuk menerima informasi gerak. Geraknya gerak apa tadi? Fleksi. Oh, ada gerakan fleksi. Jadi yang mengantarkan informasi ke otak bahwa sendi siku melakukan gerakan menekuk atau fleksi adalah proprioseptor atau proprioseptif. Sampai di sini teman-teman jelas? Oke. Proprioseptif juga dikenal sebagai apa? Penerima informasi tentang posisi dan gerakan tubuh seperti, oh ini gerakannya ada di mana ya? Oh di tempat yang sempit. Kalau saya bergerak di tempat ini sempit atau lega ini? Sempit atau luas? Sempit. Maka biasanya kalau saya bergerak di ruang yang sempit secara otomatis karena sendi-sendi kita juga menerima informasi gerakan dan posisi, maka saya lebih nyaman bergerak menyamping atau seperti ini, melebar, menyamping. Nah, jadi proprioseptif kita itu menerima informasi tentang posisi dan jenis gerak. Sampai di sini teman-teman jelas? Oke, kenapa sih saya harus belajar begini? Karena teman-teman mau jadi fisioterapis kan? Fisioterapis nanti mau mengajarkan gerakan yang apa? Yang aman, yang efektif, yang efisien, tidak menyebabkan terjadinya apa? Cedera. Nah, kalau kita mau seperti itu, maka kita harus kuasai apa sih proprioseptif itu? Apa yang dimaksud dengan proprioseptor? Karena merekalah yang berfungsi menerima informasi dari situasi kita di sekitar. Saya lagi berdiri di tempat yang luas seperti ini, saya akan berdiri secara nyaman. Tetapi kalau saya berdiri di tempat yang agak tinggi, misalnya Bu Novlinda naik di atas ini nyaman nggak? Sendinya Bu Novlinda nerima informasi nggak? Maka sendi apa nih yang nerima? Pasti sendi pergelangan kaki kan? Pergelangan kaki di situ ada proprioseptor yang akan mengirimkan informasi ke otak, membuat otak memberi informasi ke tubuh untuk tangan saya meregang. Gak mungkin saya naik di sini terus saya gini. Nah, nanti kan jatuh. Kenapa tangan saya merentang? Supaya seimbang, supaya saya tidak jatuh. Sampai di sini jelas? Jadi penting nggak proprioseptor atau proprioseptif itu? Sangat penting. Oke, karena dia yang memberi informasi untuk kita menghasilkan apa? Reaksi yang benar di tubuh. Kenapa? Kamu saya lempar. Duh, kok matanya ngedip? Terus badannya, nah gitu kan? Bukan cuma ngedip doang, bukan karena ada musik ideal terus mau bergoyang, bukan. Begitu saya mau lempar, matanya ngedip, badannya agak apa? Menghindar. Kenapa? Refleks karena ada apa? Dia melihat terus ada reaksi. Matanya berkedip, reaksinya disambung kemana? Ke proprioseptornya atau ke proprioseptifnya. Bener nggak? Sekarang, teman-teman, kalau saya kasih, saya pinjam pulpen.
Pulpen sama yang Ibu pegang ini, pointer, mana lebih besar? Pointer. Pulpennya lebih kecil. Kalau Bu Noflinda pegang pulpen, tangan Bu Noflinda akan lebih kencang. Atau kalau Bu Noflinda pegang pointer, tangan Bu Noflinda lebih kencang. Mana yang pointer? Betul, Asifa. Kenapa lebih kencang? Sekarang saya ganti ini pointer jadi pegangan raket tenis. Sama saya memegang nih pulpen. Kira-kira teman-teman akan memberikan pegangan yang lebih kuat di raket tenis atau di pulpen? Betul. Itu sebenarnya karena apa? Proprioseptifnya menerima tentang besaran dari benda yang kita pegang atau objek yang kita pegang, sehingga dia akan, kalau ini lebih besar, saya nanti mau pukul bola, berarti saya harus pegang lebih kuat, lebih kencang, lebih besar tenaga yang dihasilkan oleh otot kita untuk memegang benda. Sedangkan kalau saya pegang yang kecil, akan lebih ringan, dan cara pegangnya juga beda ya. Gak mungkin saya megang pulpen begini, terus saya nulis gini. Apa yang terjadi? Kertasnya robek. Logika berpikir? Betul. Tetapi sebenarnya itu karena ada informasi yang diterima oleh tangan, oleh telapak tangan kita untuk mengetahui, ini saya megangnya cukup segini. Sekarang, apakah Anda merintahkan otot Anda gini, pegangnya pelan-pelan aja ya? Apa begitu waktu mau pegang pulpen? Enggak kan? Begitu pegang pulpen, teman-teman langsung reaksinya, beratnya, kekuatannya sesuai dengan besar tanpa perintah dari mulut kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tubuh kita ada dia menerima besar, kecil, berat, ringan, panjang, pendek, bulat, kotak, menghasilkan apa? Dia pegangnya seperti ini. Nggak mungkin dia pegangnya seperti ini. Ya? Benar nggak logika berpikirnya? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui ini karena apa? Nanti kita akan mengajarkan teknik dan cara memfasilitasi pasien untuk menghasilkan gerak normal. Karena kenapa dia jadi pasien? Karena ada gangguan. Gangguan apa? Menerima informasi, khususnya pada sistem saraf pusat. Karena ada gangguan sistem saraf pusat, maka perintah untuk melakukan gerak kemungkinan salah. Karena salah, maka harus diperbaiki. Fungsi siapa memperbaiki itu? Fisioterapi. Kenapa fisioterapi? Karena fisioterapi punya ilmu tentang bagaimana cara mengembalikan fungsi gerak melalui kondisi normal tubuhnya, yang di tubuhnya ada proprioseptifnya. Betul nggak? Oke, sepakat ya? Sampai di sini semua jelas? Jelas. Oke, Bu Noflinda lanjut. Nah, tadi kita bilang kata kerja, proprioseptif, mengantar informasi. Kata bendanya proprioseptor. Artinya bendanya itu apa proprioseptor? Penerima rangsangnya. Apakah yang berfungsi menghantarkan rangsang itu? Di mana? Ayo. Di sini dikatakan bahwa bendanya adalah otot, tendon. Ingat ya teman-teman, apa sih yang disebut proprioseptor? Yang kerjanya sebagai proprioseptif, mengantarkan informasi. Jadi yang mengantarkan informasi otot, tendon, dan sambungan-sambungan termasuk di sekitar jaringan pelindung seperti kapsul, ligamen, serta selaput lain, dan dalam labirin telinga juga ada. Di telinga kita ada pusat apa? Karena tadi dia bilang menyampaikan informasi tentang apa? Posisi. Apakah saya seimbang? Kalau saya nggak seimbang, siapa yang nganterin informasi ke otak? Proprioseptif. Proprioseptifnya apa? Yang di telinga itu, telinga bagian dalam, labirin. Nanti dibilang labirin proprioseptor. Artinya dia yang menghantarkan informasi ke otak bahwa dia posisinya nggak seimbang. Maka otak akan kasih informasi ke otot, ke tulang, ke sendi supaya apa?
Seimbangnya tuh supaya seimbang bagaimana? Kalau saya posisi seperti ini, berarti saya merentangkan tangan supaya saya tidak jatuh. Sadarkah kita bahwa Tuhan menciptakan manusia itu supaya apa? Selalu aman, artinya tidak jatuh. Maka dibuat semua perangkat yang membuat kita selamat, supaya tidak cedera, supaya bertahan, supaya tidak jatuh. Itu blueprintnya tubuh kita sudah dibuat dari sananya, ya kan? Jadi teman-teman, kita harus bersyukur nih, harus tahu bahwa kita mendapatkan apa? Perlindungan luar biasa, bahwa tubuh kita itu akan dibuat selalu apa? Dalam keadaan aman, dengan adanya alat yang di tubuh kita sudah tersedia untuk mempertahankan tubuh tetap aman. Oke, jadi alatnya apa? Proprioseptor, itu berarti kata bendanya. Teman-teman nanti kalau dengar proprioseptor sama proprioseptif, itu adalah satu kata kerja mengantarkan informasi, yang satu bendanya yang mengantar informasi, yaitu ini. Sampai di sini jelas ya? Oke, Ibu Novlinda bisa lanjut ya? Oke, jadi ada 3 grup kalau begitu proprioseptor, karena tugasnya satu tadi apa? Dia memberitahu bahwa dia baru melakukan gerakan fleksi. Kalau dia fleksi berarti ototnya bekerja. Berarti ototnya bekerja. Terus dia mengantarkan informasi, sendinya berubah dari lurus menjadi tekuk seperti itu. Nah teman-teman, itu ada 3 grup proprioseptor yang berfungsi menghantar informasi ke otak, supaya otak memberi informasi kembali ke tubuh kita melakukan sesuatu yang menghasilkan reaksi normal, gerak normal. 1. Muscle proprioseptor. Muscle proprioseptor itu ada pada muscle spindle. Bahasa Indonesianya disebut kumparan otot. Tapi kita lebih leluasa karena semua secara nasional, internasional pakainya bahasa Inggris ya. Jadi bilanglah muscle spindle. Tapi kalau ada yang bilang kumparan otot, yaitu muscle spindle. Terus kalau ada muscle proprioseptor selain muscle spindle, apa yang kedua? Golgi, tendon, organ. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah joint and skin proprioseptor. Tadi Bu Novlinda ngomong sendi gak? Joint itu kan sendi ya, joint. Jadi ketika posisinya berubah, otak kita tahu berdasarkan informasi apa? Proprioseptor yang ada di sendi. Kemudian apa? Skin. Skin itu apa? Kulit. Teman-teman, kita akan praktek bagaimana manual kontak, pola gerak, body mekanik, kemudian juga posisi pindahnya itu kepada pasien. Itu harus sekali jalan. Jadi teman-teman perhatikan, saat kita mau pasien itu cenderung tangannya nekuk seperti ini, kita akan buka tangannya seperti ini, bukan kita yang buka, tetapi berdasarkan apa? Sentuhan kita. Bagaimana cara kita menyentuh dan memegang supaya pasien itu bereaksi mengangkat atau membuka jari-jarinya, karena ingat sekali lagi, pasien stroke selalu maunya fleksi atau menggenggam. Sedangkan ini akan menjadi hambatan untuk aktivitas sehari-hari. Mau mandi, pegang gayung, mau sisiran, mau pegang sendok, mau pegang pulpen, mau membalik kertas buku, semuanya nggak bisa. Oke, jadi perhatikan ya, bagaimana cara pegangnya. Kalau Bu Novlinda pegang begini, pinggangnya Bu Novlinda sakit nggak? Karena kita harus ada apa? Kita menerapi pasien, tapi pasien kitanya juga harus apa? Selamat. Jadi bagaimana? Itu yang disebut dengan body mekanik, body position. Posisi saya adalah harus diagonal. Ya. Bu Novlinda kasih contoh diagonalnya dulu. Diagonalnya itu adalah bahu dan panggul satu garis. Kita lihat bahu dan panggul satu garis. Ini baru diagonalnya. Kemudian cara pegangnya, kalau Bu Novlinda pegang pakai tangan kanan terus tangan kiri, lihat posisinya salah. Pinggang Bu Novlinda yang sakit, pasiennya nggak sembuh, ibunya juga nggak sehat. Jadi yang benar adalah posisi tangan supaya tidak menghambat gerakan ke arah diagonal di atas kepala. Tangan kiri Bu Novlinda ketemu dengan punggung tangan pasien. Sampai di sini ingat dulu, nanti Bu Novlinda coba satu orang ya. Oke, tangannya Bu Novlinda di atas punggung, menggenggam seperti ini, tangan pasien
pura-puranya masih seperti ini ya, karena ini bukan pasien, ini teman kita. Nanti Ibu Novlinda bilang buka, ada instruksi, harus ada aba-aba. Satu, ada tahanan, nanti Bu Novlinda tahan, pasiennya melawan. Tetapi kalau pasiennya masih akut, berarti kan lemah, Bu Novlinda pasif saja. Nah sekarang Bu Novlinda perlihatkan cara memegang. Kalau tangan Bu Novlinda di sini, sama diagonal? Sama. Kemudian tangan Bu Novlinda yang kanan taruh di siku sebagai fiksator. Kemudian badan Bu Novlinda berputar. Sakit nggak kira-kira kalau begini? Terhambat nggak lengannya? Enggak. Tetapi kalau Bu Novlinda ganti ya, tuker ya. Nih tangan kanan Bu Novlinda pegang tangan pasien, tangan kiri Bu Novlinda di sini. Lihat putarannya Bu Novlinda. Nih sekarang Bu Novlinda udah mulai sakit. Padahal teman-teman ingat nggak? Dalam ilmu gerak bahwa latihan gerak nggak cuma satu kali gerakin toh. Kalau kamu satu kali, dah Bu pulang sehat. Ya enggak, orang dia harus diulang, ulang dan tiap hari. Jadi, oke. Sekarang teman-teman lihat. Manual kontak, itu yang disebut sentuhan. Yang kemarin kita bilang, ada skin proprioceptor. Manual kontak saya harus memberi arah gerak karena saya mau ke sana maka di atas. Kalau saya di bawah berarti gerakannya mau ke bawah. Saya mau ke atas, saya pegang seperti ini. Ini manual kontaknya, kemudian ini fiksasinya, ini diagonal, kemudian harus ada apa teman-teman? Supaya terjadi reaksi otot kontraksi, harus ada stretch sedikit. Ya, stretch, baru kita bilang, terus harus ada apa-apa? Aba-aba, angkat tangannya, nah muter badan saya. Oke, teman-teman lihat putaran badan saya. Nah sekarang teman-teman lihat kaki saya. Anggap saya seperti ini. Lihat kaki saya muter dari posisinya diagonal sama, kemudian saya muter gini. Tuh. Kakinya muter ya. Kalau teman-teman kakinya nggak muter, badannya aja yang muter. Coba sekarang semua ngerasain. Sekarang semuanya ngerasain. Posisi diagonal, tangannya seperti itu. Terus Anda putar tangan, tapi kakinya nggak muter. Apa yang terjadi? Sakit. Itu bukan body mekanik, body position. Jadi jalan semua bersama-sama. Aba-aba. Siap, tarik, angkat tangannya, buka. Lihat kaki saya di bawah itu berputar. Oke. Sampai, nah bednya itu harus setinggi siasnya terapis. Ya, makanya ini bisa naik turun. Kalau ini terlalu rendah, Bu Novlinda di sini, Bu Novlinda bungkuk nggak? Kalau Bu Novlinda bungkuk sakit nggak? Nah, jadi sini supaya dia kembali. Nah, kalau begitu bed ini harus ditinggikan kan? Oke, karena ini sedang contoh, nanti kita ulang, nanti ditinggikan sesuai dengan tinggi kita masing-masing. Nah, berarti kalau di rumah sakit, bednya nggak ada yang bisa naik turun, Bu. Ajukan. Yo, kan kamu nerapi bukan cuma satu kali, ya? Ya, siap ya? Kita lihat ada stretch, ada manual contact, ada body mekanik, ada aba-aba angkat tangannya. Oke, kemudian pindah tangannya karena mau ke sana, berarti manual kontaknya, yuk genggam tangan saya, terus tarik seperti itu. Oke, coba satu, ayo sini Ruth, tolong, bisa nggak? Oke, betul. Oke, manual kontak, diagonal, body position, stretch sedikit, hop, aba-aba. Angkat tangan. Oke, buka jarinya, putar badannya. Oke, nah ternyata siasnya ini lebih tinggi toh. Kalau ini naik, dia akan lebih nyaman. Ingat ya. Jadi propernya ini juga harus dipertimbangkan karena kita kerja bukan cuma bukan satu gerakan, bukan satu hari. Kan jadi profesi kita ya. Nah, kamu ngerti? Bisa ya? Oke, walaupun kamu ini tapi lebih ingat biasanya. Gimana teman-teman? Ada komentar, Bu, begini begitu atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Mengapa gerakannya harus bidang diagonal? Karena, bagus nih pertanyaan. Kenapa gerakannya harus bidang diagonal ya? Kenapa nggak lurus aja gini yo? Otak kita hanya tahu gerakan 3 dimensi. Ini nama gerakannya, kalau ke atas itu apa namanya? Fleksi. Terus membuka itu
Rotasi ini menjauh apa? Abduksi. Otak kita taunya bahwa gerakan itu diagonal dan rotasi. Nih, maju ke depan, fleksi. Oke? Menjauh, abduksi. Membuka, eksternal, rotasi. Itu yang selama ini kita taunya namanya gerakan fungsi. Jadi fungsional itu adalah gerakan yang ada di otak manusia. Kalau kita masukin gerakan yang begini latihannya, nggak bisa terekam, nggak dimengerti. Gagal maning. Yuk, betul. Kok nggak ada yang senyum? Takut ya? Ilmu ini berat banget kah? Senyumlah, kan kita mau menolong sesama ya dengan kesulitan mereka melalui ilmu yang ada dasarnya gitu loh, bukan asal-asal. Oh, otak itu bagus banget. Otak kita taunya gerakan fungsional. Waktu mengambil pulpen minggu lalu, itu gerakan fungsional. Ya, itu gerakan diagonal rotasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Keren, kelas ini top banget. Ingat ya, tolonglah sesama dengan baik, dengan cara yang benar, berdasarkan dasar ilmu. Kita nggak asal-asal bergerak dan asal-asal memberi terapi. Oke, terima kasih. Untuk latihan ini silahkan teman-teman latih masing-masing, cari temannya masing-masing. Oke, Bu Novlinda melihat dari sini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.